Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebetulnya ini adalah hasil penelitian gitu ya, yang diterbitkan dalam jurnal gitu. Nah, kebetulan bidang saya itu bidang desain dengan fokus konsentrasinya itu di digital media. Nah, ini erat kaitannya dengan hasil penelitian gitu atau publikasi yang sudah saya lakukan gitu. Nah, kalau kita melihat background ini kan ya, di sini ada dinosaurus ya, ada T-Rex gitu, ada T-Rex. Nah, saya memang sebelumnya melakukan penelitian di Museum Geologi Bandung gitu. Nah, mungkin saya akan bercerita banyak di hasil daripada publikasinya nanti gitu. Poinnya sih di sini adalah saya melakukan penelitian di subjek dan objek penelitiannya itu di Museum Geologi Bandung gitu, dengan objek material yang diteliti gitu ya di sini ya, yang saya jadikan objek material itu adalah dinosaurus jenis T-Rex atau Tyrannosaurus Rex gitu. Jadi dinosaurus ini sih merupakan salah satu dinosaurus yang cukup ya menjadi primadona ya, primadona bagi pengunjung-pengunjung museum gitu. Nah, ini menarik sih gitu ya. Menarik. Saya akan bercerita tentang bagaimana saya mengangkat T-Rex ini sebagai objek material dalam penelitian, kemudian permasalahannya seperti apa. Berikutnya medium atau teknologi yang bisa ditawarkan yang mungkin disesuaikan dengan tren gitu ya, dengan tren teknologi yang sedang berkembang seperti itu. Mungkin saja bukan ini ya, kalau kita lihat ke arah sekarang ya, lebih ke tren masa kini gitu ya, sudah banyak tentu ya pengembangan daripada teknologi itu sendiri gitu ya. Mungkin itu sedikit pengantar ya terkait ini ya, terkait publikasi atau penelitian yang saya lakukan ini. Jadi di sini ya, ini publikasi ini dengan judul ya, ini perancangan fosil digital dinosaurus ya, dengan memanfaatkan atau dengan pemanfaatan teknologi holobox. Nah, ini tempat penelitiannya itu di Museum Geologi Bandung. Rangkuman daripada gambaran daripada keseluruhan penelitian ini ya, yang melatar belakangi sebenarnya Museum Geologi Bandung itu merupakan salah satu museum terbesar di Indonesia yang banyak menyimpan fosil purbakala. Siapapun pasti tahu lah kalau masalah itu ya, untuk ini ya, fosil purbakala, benda-benda arkeologi dan seterusnya ya. Salah satu koleksi unggulan yang terkenal adalah replika fosil dinosaurus seperti yang saya sampaikan tadi di awal, yaitu dinosaurus ini dikenal dengan dinosaurus karnivor terbesar dan terganas yang bernama Tyrannosaurus Rex. Nah, dinosaurus ini merupakan objek yang menjadi primadona seperti yang saya sampaikan juga tadi ya, ketika mengunjungi museum. Namun di sini saya melihat gitu ya,
bahwa penerapan teknologi yang ada di Museum Geologi pada saat itu ya, pada saat saya melakukan penelitian itu belum merata gitu ya, belum merata. Ada yang sudah terdigitalisasi, ada yang belum gitu ya. Dan memang mungkin ya semua konten memang ya harus ada eh, objek fisiknya tentu ya. Tetapi dalam hal kita menarik perhatian, kemudian bagaimana kita memberikan sesuatu yang beda gitu ya, yang beda dari biasanya gitu. Nah, itu yang mungkin bisa ditawarkan gitu. Nah, lanjut daripada ini ya, bahwa berangkat dari permasalahan bahwa saya melihat bahwa pada saat itu ya, penerapan penerapan teknologi khususnya teknologi digital gitu ya, yang ada di Museum Geologi Bandung belum merata gitu. Jadi di sini lebih difokuskan ketika mengunjungi dinosaurus ya, yang disajikan masih bersifat statis, berupa deskripsi teks, gambar dan fisik replika dari T-Rex. Nah, kita dapat melihat di sini ya. Nah, kalau kita melihat di sini ya, di sini itu ada di samping kanan dari atau di belakang daripada replika T-Rex ini ya. Nah, ya mungkin ada di belakangnya itu ada TV gitu ya. Mungkin baru-baru sekarang. Jadi kalau kita mengunjungi ada TV di situ yang menjelaskan tentang apa itu T-Rex dan seterusnya, bagaimana penemuan fosil dan seterusnya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, informasi itu berupa teks, penyajian dalam bentuk gambar juga ya. Nah, dan kalau kita melihat di sini datanya berupa juga termasuk dan fisik ya, tentu fisik tadi ya, fisik daripada replika. Nah, ditemukan bahwa ya hal ini memberikan kesan visual yang dinamis. Ya, hal ini belum dapat memberikan kesan visual dinamis dan interaktif. Jadi poinnya adalah bagaimana si pengunjung ini dapat mendapatkan sense atau rasa ketika melihat konten dinosaurus ini, ada kesan dinamis dan interaktif yang diperoleh gitu. Nah, itu yang melatar belakangi ini gitu ya. Jadi saya melihat itu sebagai potensi yang mungkin bisa diciptakan gitu ya, atau mungkin bisa dikembangkan, lebih ke arah pengembangan sih sebetulnya ya. Nah, kemudian di sini juga penelitian ini berupa observasi ya yang saya lakukan, kemudian ada wawancara juga dan studi literatur. Observasi tentunya observasi terkait objek material yang diteliti gitu ya. Kemudian wawancara juga dengan pihak museumnya ya, baik karyawan, staf yang ada di museum, juga termasuk di sini yang saya wawancara itu kepala museumnya waktu itu, dan juga saya juga mencari literatur dari sumber baik online maupun offline, dari buku dan seterusnya. Nah, saya melihat ya bahwa di situ diperlukan sebuah teknologi yang berupa ini ya, penawaran teknologi yang saya lakukan pada saat itu ya. Saya mencoba untuk mengembangkan teknologi hologram box. Jadi kalau kita lihat ya, apa sih itu hologram box ya? Jadi hologram box itu kalau mungkin sekarang itu udah lebih ini ya,
sudah lebih berkembang gitu ya. Tidak lagi menggunakan mungkin holobox ini masih tetap ada gitu ya, tetap ada dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu ya, karena ini hanya bentuknya proyeksi saja. Nah, pengembangan mungkin saya sedikit bercerita ya tentang teknologi ini, apa sih sebetulnya hologram box itu ya. Jadi hologram box yang di sini yang saya sampaikan itu ada ini. Secara teknis ini diciptakan berdasarkan proyeksi atau ditampilkan berdasarkan proyeksi gitu ya, eh, proyeksi gambar dari, bisa saja formatnya nanti bisa bisa berupa video gitu, yang diproyeksikan dari eh, 3 atau 4 sisi. Kalau kita melihat di sini kan ada yang bentuknya 3 sisi, ada yang juga yang bentuknya 4 sisi. Kalau yang saya coba kembangkan itu bentuknya adalah 4 sisi gitu ya, 4 sisi. Nah, ya artinya bisa kita lihat dari depan, samping kiri, samping kanan, dan belakang. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya teman-teman, itu ini ya saya coba sampaikan apa sih yang melatar belakangi saya untuk mengembangkan gitu ya, mengembangkan teknologi holobox di Museum Geologi Bandung ini. Kemudian hal itu juga dikuatkan juga oleh beberapa data juga gitu ya. Kalau tadi saya menceritakan tentang teknologi holobox yang rencananya untuk dikembangkan gitu ya. Kemudian di sini saya menyampaikan juga terkait tentang penggunaan teknologi holobox itu sendiri ya. Bahwa penggunaan media digital, media display saat ini semakin berkembang dan seterusnya. Nah, kekuatan yang melatar belakangi saya juga dalam dalam mengapa saya mengambil Museum Geologi Bandung sebagai studi kasus untuk mengembangkan teknologi ini ya, bahwa kalau dilihat dari jumlah pengunjung museum pada saat itu ya, kurang lebih itu tahun 2015, 2016, 2018 kurang lebih lah. Nah, itu sebesar 1.161.947 orang, dan SMA sebesar 557.905 orang. Nah, pengguna dari perancangan ini ditargetkan untuk pengunjung remaja pada usia 12 sampai dengan 18 tahun. Artinya itu kategori SMP dan SMA. Sampai seperti itu. Kemudian di mana ya dengan kategori usia SMP dan SMA ini yang sedang aktif ya mempelajari dan mencari informasi tentang fosil itu sendiri. Jadi mereka itu kebetulan mereka juga sedang belajar atau menggali informasi tentang artefak ya, tentang fosil ya, seperti itu. Jadi tentu mungkin nanti mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, informasi yang lebih gitu ya dari sini gitu. Nah, hasil dari perancangannya adalah berupa multimedia interaktif ya, hologram 3 dimensi yang menampilkan informasi tentang informasi daripada dinosaurus T-Rex itu secara dinamis tentu ya. Kemudian, ini kurang lebih sama ya dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa berkaitan dengan Museum Geologi Bandung itu adalah museum terbesar yang dimiliki oleh Indonesia yang menyimpan banyak fosil dan artefak sejarah. Nah, di sini juga berbagai koleksi geologi dan pertambangan terlengkap di Indonesia dapat dijumpai di museum geologi ini ternyata. Nah, koleksi unggulan tersebut antara lain fosil manusia purba, Homo erectus, dan seterusnya ya. Tentu di sini juga yang menjadi primadona ya dari pengunjung itu adalah T-Rex seperti yang saya sampaikan tadi. Ini hanya berupa data-data saja ya, data-data terkait ini data terkait
yang paling diminati gitu ya. Ini ya yang memperkuat penelitian saya pada saat itu gitu ya, bahwa uh, objek yang paling diminati oleh para pengunjung ya, dengan segala bentuk mungkin ya yang menampilkan taring yang tajam seperti itu ya, apa uh, uh, tingginya yang mungkin lebih tinggi ya daripada objek-objek yang lain gitu ya, seperti ya kalau misalnya kita bandingkan dengan fosil gajah misalnya kan, mungkin dia ini juga menjadi primadona, tapi lebih pengunjung itu lebih lebih tertarik gitu ya, lebih tertarik atau lebih lebih terkesan mungkin ya, lebih terkesan ya, bisa saya anggap seperti itu ya. Nah, em, lebih terkesan dengan dinosaurus T-Rex ini gitu, dikarenakan bentuknya yang ganas dan buas. Nah, itu data yang saya kumpulkan pada saat itu gitu. Kemudian jadi di sini ya saya melihat bahwa Holobox itu merupakan salah satu media yang dianggap efektif gitu ya, sebagai alat display untuk menampilkan informasi dari dinosaurus itu secara dimensional. Dimensional yang dimaksud di sini adalah mereka itu live gitu ya. Pengunjung itu bisa live melihat bagaimana pergerakan dinosaurus itu ya, dari posisi depan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada posisi depannya, posisi sampingnya seperti apa ya, bagaimana ketika melihat pergerakan kepalanya, kemudian em, kemudian taringnya seperti apa. Jadi akan terlihat langsung, kemudian uh, posisi badan samping kirinya seperti apa, samping kanannya seperti apa, dan belakangnya gitu, pergerakan ekornya itu seperti apa jika dilihat dari posisi belakangnya. Dan itu yang ingin disampaikan sini secara dimensional itu. Kemudian di sini juga pengunjung dapat melihat secara langsung gerak dan bentuk dinosaurus tersebut dari 4 sisi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Konsep yang saya beri nama di sini, media yang dibuat itu adalah Hoxilus, yang berarti hologram box ya, karena ini berupa bentuknya seperti box ya atau kotak gitu, dan saya kasih nama dengan hologram box ya atau Hoxilus, singkatannya Hoxilus, yang berarti hologram box fosil dinosaurus. Ya, seperti itu ya, mungkin beberapa latar belakangnya ya. Di sini juga saya menggunakan beberapa kajian teori ya, seperti apa sih itu holobox ya. Itu sudah disampaikan di atas juga, tapi saya memberikan penegasan lagi gitu. Hologram itu apa sih, pada basic daripada hologram ya. Nah, hologram itu bisa menampilkan objek dalam rupa 3 dimensi. Ini yang saya ambil dari Krauss 2003 gitu. Hologram sendiri terdiri atas holografi ya, teknik perekam gambar secara fotografi yang memungkinkan dihasilkan bayangan 3 dimensi atau tridimensional. Dengan messenger kedudukan mata, pengamat akan mendapatkan kesan melihat bayangan objek dari berbagai sisi. Sadili 1982. Holografi adalah metode yang kita gunakan ya untuk merekam pola cahaya. Pola-pola ini direproduksi sebagai gambar 3 dimensi yang disebut dengan hologram. El Morsidi 2010. Nah, tentu dalam perancang ini menggunakan metode atau prinsip multimedia interaktif ya, dan realitas virtual ya. Nah, multimedia interaktif itu apa sih ya? Adalah suatu media yang dilengkapi dengan alat pengontrol ya, yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Ya, beda tipis dengan game ya. Hanya saja kalau multimedia interaktif ini ya, seperti yang disampaikan di sini ya, ada alat kontrolnya gitu ya, bisa dioperasikan oleh pengguna. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada pun karakteristik ya dari multimedia interaktif di sini ya. User dapat memperhatikan media atau objek saja. Ya, tidak hanya memperhatikan media atau objek saja, melainkan juga dituntut untuk berinteraksi selama memperhatikan informasi dari media tersebut.
Nah, sementara multimedia interaktif di sini ya akan menggabungkan ada teksnya ya, ada grafiknya, ada audio dan interaktivitas ya. Teks itu artinya ya media atau pengembangan media ini adalah bisa menampilkan teks ya. Kemudian ada grafik ya, grafik atau visual ya, grafis. Kemudian audio ada suaranya dan interaktivitas. Nah, artinya di sini ada Ada interaksi. Ada interaksi baik dari user yang memberikan input, kemudian dia juga mendapatkan feedback atau respon dari media itu sendiri gitu. Nah, itu ya beberapa kajian tentang ini. Kemudian di sini juga, nah dalam perancangan fosil dinosaurus fosil digital ini ya, saya sebutnya sebagai fosil digital karena memang ini dirancang di-create itu proses awalnya adalah merancang dinosaurus itu dalam bentuk digital, dalam bentuk 3D gitu. Nah, itu kenapa disebut sebagai fosil digital dinosaurus ini. Nah, ini juga terdiri dari alat atau media pengontrol berupa user interface ya, UI gitu ya, yang kita sering menyebutnya UI atau user interface itu adalah sebutan lain dari antarmuka ya, antarmuka pengguna. Teman-teman IT sudah tentu pasti tahu lah kalau masalah ini ya. Merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai perantara untuk dapat menjalankan media Holobox. Jadi nanti itu ada aplikasi tentunya ya, ada aplikasi um, sebagai alat kontrol gitu ya, sebagai alat kontrol atau untuk eh, apa mengontrol ya, untuk mengontrol eh, fosil dalam hologram box ini gitu. Di sini ada teks tadi yang sudah saya sampaikan ya, ada teksnya ya, ada teks, kemudian ada grafik, dan audio dan interaktivitas. Ini lebih jelasnya lagi, lebih detail lagi di sini ya. Teks itu merupakan simbol berupa medium visual yang digunakan untuk menjelaskan bahasa lisan. Kemudian grafik ya. Ini basisnya berupa visual ya, seluruh gambar 2 dimensi adalah grafik. Apabila gambar itu dirender dalam bentuk 3 dimensi atau 3D ya, bentuk tetap disajikan melalui medium 2 dimensi. Kemudian di sini juga ada audio atau ada suara ya, ada suara juga yang dihasilkan di sini. Kemudian ada interaktivitas seperti tadi yang saya sebutkan ya, ada feedback ya, ada input kemudian ada feedback juga dari alatnya atau mediumnya gitu atau hologramnya nanti gitu. Nah, interaktivitas di sini kalau secara diartikan ya, ini adalah rancangan di balik suatu program multimedia. Interaktivitas dapat disebut juga sebagai interface design atau human factor design gitu. Nah, kemudian di sini juga saya masukkan realitas virtual ya. Apa sih realitas virtual itu ya? Ini teori pendukung daripada pengembangan daripada teknologi ini gitu. Realitas virtual sini adalah adanya ruang-ruang atau kondisi yang tidak bisa dicapai pada dunia nyata. Pada dunia nyata, konsep atau bisa disebut juga konsep dunia alternatif yang menjadi daya tarik tersendiri akan hadirnya aplikasi maupun teknologi yang menghadirkan realitas virtual itu sendiri gitu. Lebih jauh tentang realitas virtual ini ya. Realitas virtual ini adalah perkembangan kehidupan dinosaurus ya. Kalau kita bicara masalah objek materialnya itu ya, bahwa realitas virtual itu adalah perkembangan kehidupan dinosaurus yang divisualisasikan melalui teknologi hologram. Hal ini memungkinkan pengunjung dapat berimajinasi gitu ya, dapat membayangkan gitu ya, seolah-olah karakter dinosaurus itu hidup dan berada pada lingkungan nyata gitu. Metode penelitiannya ya, metode penelitian yang saya gunakan di sini ini kualitatif ya, pengumpulan data dengan studi dokumen, teks, studi sejarah, observasi langsung ya, serta wawancara terhadap narasumber juga ya. Kemudian aktivitasnya ya, di sini itu pengamatan terhadap replika fosil ya, kemudian ada wawancara dan seterusnya lah ya, kira-kira seperti itu.
Nah, kemudian ada targetnya. Targetnya sudah saya sampaikan di latar belakang tadi adalah usia SMP lah kurang lebihnya 12 sampai 18 tahun yang memang ya ingin dapatkan informasi terkait fosil ya gitu. Kira-kira seperti itu. Mereka lagi-lagi mereka lebih menggali tuh informasi tentang itu. Nah, di sini masuk ke pembahasannya ya, pembahasannya. Nah, ini adalah dinosaurus secara general ya, dinosaurus Cretaceous sebagai objek penelitian saya gitu. Nah, ini namanya adalah T-Rex tadi ya. Nah, yang akan saya fokuskan dalam perancangan fosil digital ini. Namun ya, dinosaurus pada zaman Cretaceous ini ya, tidak hanya T-Rex, tapi ada juga yang lain. Nah, dinosaurus-dinosaurus yang lain itu saya jadikan sebagai pendukung gitu dalam pengembangan gitu ya. Nah, seperti sini kan ya yang sejaman dengan T-Rex itu ada Triceratops ya, Ankylosaurus, ada Pteranodon, Struthiomimus, Velociraptor, Parasaurolophus ya, dan seterusnya lah. Nah, beberapa dinosaurus ini saya tampilkan semua di UI-nya ya, di user interface-nya atau antarmukanya, tetapi beberapa ini aja, hanya beberapa sampel aja yang saya sertakan gitu ya. Mungkin di bagaimana cara dia makan, kemudian kehidupannya dulu seperti apa dan seterusnya lah. Tapi mungkin data yang kalau dibandingkan dengan dinosaurus yang lain ini yang ada di sini, yang paling lengkap yang saya sertakan adalah informasi terkait T-Rex-nya gitu. Atau bisa disebut juga ini kadal yang kejam ya. Ini dinobatkan ya di dalam poster ini ketika kita mengunjungi Museum Geologi Bandung ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, kemudian juga referensi aplikasinya ya, yang saya jadikan sebagai pendukung ya, sebagai komparasi dalam pengembangan sistem ya, atau pengembangan penelitian dalam pengembangan penelitian ini adalah di sini ada Real Dinosaurus Simulator. Nah, ini aplikasi Android ya. Kemudian ada Dinosaurus 3D ya, 3D Tyrannosaurus. Nah, ini juga ya. Nah, Real Dinosaurus ini ya adalah aplikasi simulasi gambaran kehidupan T-Rex ya. Di dalamnya menampilkan T-Rex itu sendiri yang menjadi penguasa pada masanya, yang menjadi predator yang paling ganas untuk berburu mangsa. Nah, adegan-adegan yang ditampilkan dalam aplikasi ini adalah perilaku gigitan buas ya. Kemudian nanti teman-teman bisa cek seperti apa sih Real Dinosaurus Simulator itu ya. Kemudian ada adegan-adegan yang ditampilkan dalam aplikasi ini. Ya tadi ya ada gigitan, kemudian terlihat juga ada gigi-giginya yang tajam. Nah, ada pun perilaku lain yang dapat kita lihat seperti ekspresi dari T-Rex yang mengejar mangsa dari sudut grafis ya. Aplikasi ini memanfaatkan 3D sehingga lebih membuat objek itu terlihat nyata. Nah, oke. Nah, sebuah penyajian ya yang saya lihat dari aplikasi ini dapat menjadi referensi pembanding juga gitu, pembanding untuk menginspirasi saya dalam menciptakan pergerakannya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada 3D dinosaurus ya. Tyrannosaurus ini merupakan sebuah aplikasi yang berbasis 3D juga ya. Terlihat seperti nyata ketika kita lihat dari tablet atau media touchscreen lainnya. Nah, dalam aplikasi ini secara tidak langsung para pengguna juga menggunakan aplikasi tersebut sebagai pembelajaran karena di dalamnya terdapat 4 bahasa dasar pendukung yakni bahasa Inggris, Korea, dan Jepang. Nah, ini hanya sebagai referensi pendukung aja sih, kira-kira seperti itu. Kemudian dua aplikasi ini ya berbasis smartphone, di mana cara mengoperasikan menggunakan touchscreen. Hal ini dapat dijadikan referensi dalam perancangan media Hoxilus atau Holobox fosil dinosaurus itu. Ya, jadi yang saya tampilkan ya
pengembangan daripada medium atau apa ya, user interface-nya nanti itu bisa diakses melalui touchscreen gitu pada saat itu ya, gitu. Mungkin sekarang udah lebih banyak teknologi yang mungkin berkembang lebih lebih pesat dan lebih lebih canggih lagi mungkin ya gitu. Kalau kita lihat kan kalau kalau kita balik ke hologram tadi ya, sudah ada banyak hologram yang bentuknya nggak hanya ini ya. Kalau ini mungkin yang versi yang sebelumnya gitu, tapi masih masih juga digunakan ya. Eh, Tidak hanya sebagai display di museum ya, tapi juga untuk apa ya, menampilkan sebuah merchandise atau alat promosi ya. Nah, itu juga banyak tuh dipakai untuk perusahaan-perusahaan gitu ya. Itu sih. Kemudian balik ke sini ya. Ini dia dapat di berbasis smartphone ya. Aplikasi yang sebagai pembanding tadi ya itu balik ke pembahasan tadi bahwa di sini ya yang ditampilkan itu ini berbasis smartphone yang tadi itu ya. Kemudian basisnya touchscreen juga. Oleh karenanya ya, ada beberapa yang saya ambil di sini suara, gerak, maupun aktivitas dinosaurus yang ditampilkan pada aplikasi ini menjadi referensi dalam perancangan ini. Artinya ya, saya menjadikan ini sebagai pembanding, sebagai referensi untuk pengembangannya ini. Kemudian di sini juga kajiannya juga tentang pembahasan ya holobox sebagai media perancangan. Nah, ini lebih teknis banget lagi ya, lebih teknis lagi. Artinya perancangan dari holobox ini ya, ini turunan ya atau pembuatannya ya dengan komposisi ada screen atau monitor atau tablet yang diletakkan dan diproyeksikan di atas kotak kaca ya. Nah, jadi kalau kita melihat ini ya, ini kan ada di atas kotak kaca gitu ya. Nah, posisi yang ini tuh ada, ada apa namanya, ada monitor gitu ya, dengan, memutarkan video. Sebenarnya basisnya adalah video gitu ya. Apa yang tampil di sini ya, apa yang ditampilkan di kaca ini adalah hasil daripada, mirroring ya atau bayangan ya, bayangan atau proyeksi yang dihasilkan dari TV itu sendiri gitu, TV ataupun, layar itu sendiri gitu. Kemudian yang tangkap oleh kaca ini. Asumsinya ketika sama kayak kita ngaca ya, pada kaca gitu ya, ada kaca. Nah, kita kan punya bayangan seperti itulah cara kerja daripada hologram hologram box ini. Kemudian di sini juga saya menjelaskan tentang beberapa referensi terkait ya. Nah, ini ya. Ini ada 4 sisi ya yang tadi yang saya jelaskan. Kemudian oke. Kita masuk ke hasil perancangannya ya. Hasil perancangannya ini tercipta media Hoxilus ya, hologram box fosil dinosaurus atau disingkat dengan Hoxilus. Nah, di sini menyusun bagan ya yang bercerita tentang narasi, dubbing, musik, background, durasi tampil dan seterusnya. Karena memang oh ya ini di sini kan memang kita perlu membuat rancangan ya, rancangan atau konsep dulu terlebih dahulu ya, sebelum kita mengcompile-nya gitu. Jadi dibuat dulu konsep ceritanya seperti apa ya. Nah, ini mula-mula saya menyampaikan apa sih itu T-Rex ya. Kemudian T-Rex itu berasal dari bahasa Yunani dan seterusnya lah ya. Kemudian disambung maka menjadi Raja Kadal dan seterusnya lah. Jadi di awal saya menjelaskan tentang apa itu T-Rex, kemudian ciri-cirinya ya, apa yang dia sukai, apa yang dia makan gitu ya. Ini kan pemakan daging kan ya di sini. Kemudian
ya segala hal yang berkaitan dengan ini sih, yang berkaitan dengan Tyrex itu yang di sini saya jelaskan. Mungkin nggak semuanya, tapi terkait ini ada gambaran kehidupannya ya kan, kemudian ada ciri-cirinya, kemudian informasi tentang Tyrex itu sendiri. Nah, bagaimana saya juga di sini menampilkan tidak hanya menggambarkan secara keseluruhan, tapi fosil gitu ya. Karena tadi kan nah, mungkin yang atas ini hanya sebagai pengantar, tapi yang bawah ini adalah sudah masuk ke inti daripada informasi yang ingin diperoleh atau didapatkan, gitu ya. Jadi di sini menjelaskan tentang informasi tentang terkait fosil itu, fosil dinosaurus, fosil T-Rex-nya. Kemudian di sini ada kerangkanya. Kemudian saya juga menyampaikan tentang bagian-bagian fosil ya. Yang di sini itu yang ada di museum seperti cetakan kaki T-Rex. Nah, itu juga yang ada di museum. Kemudian di sini juga ada bentuk giginya ya kan. Kemudian ada lengannya seperti apa dan seterusnya. Ruas tulang kalau ini ya informasi. Ya cukup segitu sih ya. Kalau untuk konsep awalnya ya. Baru setelah itu ya, jika berikutnya adalah, nah di sini adalah proses digitalisasi karakter daripada T-Rex itu. Nah di sini saya menggunakan software Blender ya untuk memodeling ini ya, T-Rex itu sendiri. Selanjutnya memberi tekstur ya, penulangan, kemudian pergerakan, animate, rendering, sehingga menghasilkan sebuah animasi yang utuh dalam sebuah scene ya. Dilakukan 4 kali render ya. 4 kali render. Kenapa 4 kali? Karena kalau kita melihat dari sini ya. Nah, ini ya prosesnya, teman-teman ya. Nah, ini proses pertama ya, mencari referensi ya. Kemudian yang kedua, tentu referensi ya bisa diperoleh dari banyak sumber, dari sumber literatur, buku, internet dan seterusnya lah. Kemudian di sini juga membuat sketsa ya. Yang kedua ya. Kemudian ini yang ketiga, modeling menggunakan Blender itu tadi ya, modeling ya. Kemudian yang keempat itu ini texturing. Jadi membuat teksturnya. Merancang teksturnya ya. Ini merancang teksturnya. Ini dari Photoshop ya. Dari Photoshop, kemudian menerapkan tekstur itu ke vertex ya. Ini disebut vertex atau dagingnya istilahnya ya. Dagingnya membentuk skin ya, kulit gitu ya. Kita menerapkan kulit lah gitu, kulitnya. Nah, sehingga bentuklah seperti ini ya. Ini 5, kemudian posisi 6-nya itu adalah memberikan penulangan atau rigging. Sehingga si T-Rex ini bisa bergerak. Kemudian yang ketujuh adalah proses rendering. Rendering artinya mengubah format objek 3D itu menjadi video atau gambar-gambar lah gitu ya. Bisa berupa gambar atau langsung bisa kita render dalam bentuk video. Nah, selanjutnya proses ke-8 ini ya. Proses ke-8 ini rendernya ini 4 kali ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ini, ada render yang posisi depannya, posisi belakang, ada kanan dan kiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini proses selanjutnya itu proses yang ke-8 ya, proses 8 ya. Masih 8 juga ini itu adalah dubbing. Ya. Jadi saya membuat dubbing juga, saya merekam ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini ya, terkait konsep ini saya membahasakannya lagi gitu ya dalam bentuk dubbing ya gitu ya. Penjelasan dalam bentuk dubbing. Nah, selanjutnya yang ke-9 ini saya masuk ke aplikasi pendukung yang lain, yaitu Illustrator ya.
Illustrator lah, Premiere ya, untuk menggabungkan video yang sudah saya render 4 kali ini ya, yang tadi itu ada depan, ada belakang, kiri dan kanan. Ya memang seperti itu, prosesnya cukup cukup apa ya, cukup pelik ya. Tapi ya saya cukup menikmatinya gitu ya kan. Kemudian yang ke-10 ini ya editing ya, memasukkan suara yang tadi yang sudah direkam, yang sudah di-dubbing tadi ya, ke dalam menggabungkannya menjadi satu bagian utuh di sini, di apa namanya, di Premiere ini, sehingga terciptalah satu video ya, videonya seperti ini nih. Jadi ada tampilan depannya, ini kan kelihatan ya muka T-Rex seperti apa, ini belakangnya ya, ini belakang, kiri dan kanan gitu. Tapi ada yang unik di sini ya teman-teman. Ini kalau yang bentuknya seperti ini, saya cukup render 1 kali. Jadi mungkin 3 kali saya render, 1, 2, kalau depan sama belakang tentu 2 kali, masing-masing sekali gitu. 1, 2, kemudian di blendernya ya. Kalau kiri dan kanan ini bisa diakalin kalau yang ini. Diakalin tinggal duplikat, kemudian flip vertikal atau horizontalnya aja. Nah, teman-teman yang di editing ya pasti nggak familiar lah, udah pasti tahu lah yang bahasa-bahasa softwarenya seperti itu ya. Selanjutnya itu perancangan user interface atau UI-nya ya. Nah, di sini ya pengguna itu berfungsi sebagai di sini posisinya berfungsi sebagai aplikasi untuk mengontrol jalannya hologram dinosaurus. Nah, menu-menu yang ditampilkan ya, ini langsung aja ke sini ya. Jadi di awal ya, saya ketika pertama kali membuka itu langsung dihadapkan dengan ada splash ya, disebut splash tentang aplikasi ini ya, menjelaskan tentang Hoxilus itu ya. Hologram fosil dinosaurus. Ini logo yang saya pakai ya. Di sini ada Hoxilus, kemudian ada tengkorak dari dinosaurus. Kemudian di sini juga di sini saya menyertakan dinosaurus yang hidup pada zaman Cretaceous tadi ya. Nah, ini kan ada T-Rex nih yang mendominasi yang paling atas. Kemudian saya tampilkan juga di sini ada Triceratops, kemudian ada Parasaurolophus, Velociraptors ya. Kemudian ada Ankylosaurus. Tapi yang 1 2 3 ini ya, ini yang ada tanda lock ini itu rencana pengembangan ke depannya ya, artinya masih di lock. Nah, ya, hanya yang ini yang saya tampilkan dulu ya, yang T-Rex, ada gambaran kehidupan, kemudian informasi fosil dan seterusnya tadi. Nah, itu bisa kita temukan nanti di sini. Kalau Triceratopsnya ini hanya gambaran kehidupannya aja sih. Jadi karena memang saya lebih fokusnya ke T-Rex seperti itu. Ini sebagai pendukung aja. Nah, kemudian di sini juga saya tampilkan di halaman user interface-nya ya. Nah, ini ada penjelasan tentang apa itu T-Rex. Ketika kita klik gambaran kehidupan, nanti akan muncul di kotak kaca ini nanti ya. Kotak kaca atau holobox-nya nanti gitu. Nah, ini mungkin gambarannya ya. Gambaran bagaimana sistem kerjanya nanti ya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga saya tampilkan ya, kembali ke user interface-nya ya. Ada gambaran kehidupan, ada fosil T-Rex dan ciri-ciri T-Rex itu sendiri. Nah, itu yang ditampilkan. Kemudian ini ya tadi ya, rencana pengembangannya itu seperti ini ya, teman-teman ya. Seperti ini. Jadi yang pertama itu ini ya. Ini hanya beberapa penjelasan terkait proses instalasinya. Kemudian ini ada rangka ini ya, beberapa material yang saya lakukan instalasi ya. Nah, ini di sini kan kalau kita lihat ya, satu itu ada rangka casing, monitor LCD ya, label Hoxilus ya. Di sini ada Hoxilus, tulisan Hoxilus ya, sebagai
brand yang saya buat pada saat itu. Kemudian ada kaca piramid ya, yang berbentuk media holobox ini ya. Yang ini bentuknya kaca ya. Kaca ya bentuknya piramid lah. Penutup penutup media penutup media. Oh, yang paling atas ini. Oh ya yang bawah ini yang bawah. Kemudian ada juga kabel HDMI. Ini saya menggunakan kabel HDMI untuk menghubungkan antara monitor dengan si apa namanya? Si PC atau laptop. Laptop ini ya. Kemudian ada aplikasi Oculus yang bisa digunakan oleh si usernya nanti. Nah, kemudian di sini adalah lebih detail ke bagaimana saya merancang holobox ini miniaturnya sih ya. Ini miniaturnya ini hasil akhirnya gitu. Oculus itu. Nah, kemudian ini saya awal-awal saya mencoba untuk memetakannya ya. Sini ya. Ini saya coba rancang 3D-nya dulu ya untuk merancangnya. Lalu selanjutnya dengan hasil pengukuran atau rencana yang saya lakukan di 3D ya, saya terapkan. Saya coba memotong di sini. Saya dulu masih menggunakan Mika kalau nggak salah ini. Ini Mika ya. Ada ininya juga sih. Ada satuannya juga ini ukurannya sebagai standarisasi dalam pengembangan bagaimana saya membandingkan antara ukuran ketika menggunakan ukuran 15 in ya, monitor 15 in dan monitor yang ini yang saya pakai yang gede itu 32 inch gitu dan menghasilkan gambar sebesar apa gitu. Nah, itu bisa kita bandingkan sih dari sini ya. Nah, ini merupakan satuan ukuran yang yang waktu itu saya coba ada trial errornya waktu itu ya. Ketika saya merancang ini eh, nggak langsung menemukan ukuran yang pas, harus mencoba dan mencoba sehingga berhasil memproyeksikan itu. Kadang proses itu saya juga waktu itu sempat dikoreksi juga. Kenapa ini tampilannya kepalanya di bawah, kemudian badannya di atas dan kakinya di atas dan seterusnya gitu. Benar-benar ini lumayan gitu ya perjuangan saat merancang ini. Kemudian nah itu ya. Nah, kalau kita melihat di sini ya. Nah, di sini kan ada 3 ya. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 ada 4 kaca yang bentuknya segitiga ya. Kemudian disatukan ya bisa menggunakan lem akrilik ya, lem kaca ataupun perekat lainnya gitu. Kemudian di sini saya merancang dudukannya ya. Ini kan kalau kita lihat sini kan ada dudukannya ya. Ada 4 biar kokoh waktu itu saya merancang menggunakan besi gitu. 1 2 3 4. Jadi ada 4 posisi besi di sini. Kemudian di atasnya itu ada Ada posisi tatakan juga ya untuk meletakkan monitornya. Di bawahnya, nah di sini kalau kita lihat di sini itu ada rumput-rumput sintetis gitu. Yang menggambarkan lingkungan daripada dinosaurus itu. Ya, jadi saya mencoba untuk memasukkan environment lain lah, kira-kira seperti itu, sehingga bisa mendukung properti gitu ya, tema kesan gitu yang disampaikan situ, ceritanya itu bisa tersampaikan gitu sih, harapannya gitu waktu itu. Nah kemudian, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini sudah saya jelaskan tadi terkait ukuran sini ya, ukuran monitornya. Ukuran monitor, ukuran kaca dan seterusnya.
Nah, ini ya lebih detail ya di sini teman-teman. Jadi jika kita menggunakan ukuran 15 in, kalau monitor-monitor kecil lah itu dengan ukuran 32 in, nah ini perbandingannya. Oke. Nah, perbandingan itu hampir selisihnya 10 cm lah ya. 10 cm ini ya. 24,5. Oh ya, ini tinggi ya, tinggi. Ini tinggi, kalau tinggi sih sama ya. 32, 37, 24. Oh iya 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 ya. Ini jarak monitor ke ujung limasnya, ini bedanya 1 cm, ini 3 cm gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ini ada satuan tinggi, alas, sisi miring ya. Kemudian oke, ini instalasinya, proses instalasi yang dilakukan. Oke, mula-mula ini memang saya sudah kayak apa ya? Kayak puzzle aja gitu ya. Bisa dibongkar pasang lah intinya gitu. Nah, ini saya sudah merancang, ini sudah bisa dibongkar pasang. Mungkin teman-teman ada yang ada yang tertarik gitu ya dalam mengembangkan, merancang ini bisa sangat memungkinkan untuk kita berkolaborasi gitu. Gitu. Nah, apalagi sekarang itu kan tren daripada museum itu bagaimana mengembangkan revitalisasi ya, lebih ke arah revitalisasi museum gitu. Bisa saja untuk museum atau mungkin di bidang-bidang lain gitu ya. Dalam hal promosi juga sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang museum, tentang revitalisasi museum, wah ini sangat cocok sekali gitu ya. Bagaimana kita bisa menampilkan menampilkan apa namanya? eh ya mencoba mengembangkan eh konten ya, konten museum dari konvensional menjadi digital gitu. Nah, salah satunya mungkin bisa menggunakan seperti ini. Ini hanya opsi aja ya, hanya opsi saja. Bisa saja pengembangan daripada hologram itu tidak seperti ini, tapi lebih ke ini ya. Kan tadi ya sudah saya jelaskan juga tadi ya, beberapa contoh-contoh hologram itu ada yang bentuknya hologram fan kayak gitu juga ya. Kemudian apalagi ya selain itu? Oh sekarang VR, AR dan seterusnya. Tapi itu kan bukan merupakan bagian daripada hologram ya. Itu hanya hanya sebagai pembanding saja gitu. Bedanya kalau misalnya kita bicara masalah AR atau VR, nah kalau itu kan eh, apa ya? Kesamaan ya, mungkin kesamaannya itu sama-sama virtual, ya, virtual. Tapi kalau yang ini ya, sama-sama virtual artinya, kalau itu mungkin bukan tidak ada fisik yang kelihatan ya, gitu. Kalau ini kan ada fisiknya gitu ya, ada proyeksi istilahnya proyeksi, ada bayangan yang kelihatan gitu langsung dari luar. Kalau misalnya kita bicara masalah AR, misalnya AR itu kan kita hanya bisa melihat dari kaca ya, kaca handphone itu. Tapi di luarnya ketika kita hadapkan keluar gitu ya, keluar nggak ada. Itu mungkin mungkin di situ ke arah perbedaannya ya. Hmm, jadi kemudian apalagi ya di sini juga. Oke, nah ini proses waktu itu ya, proses waktu itu yang saya tampilkan ya. Nah waktu itu tuh saya mencoba em, post test ya, artinya mencoba mencari mencari em, sejauh mana kepuasan daripada pengunjung ya dalam menikmati ini, dalam dalam mencoba menggunakan media media atau perangkat ini gitu. Nah, hasilnya adalah ya mereka tertarik gitu ya. Tentu mereka tertarik di sini ya.
tertarik menggunakannya. Artinya mereka setuju menggunakan medium ini ya, diterapkan di Museum Geologi Bandung. Ya, ini yang saya peroleh ya. Media tersebut sangat membantu remaja SMP SMA khususnya dan semua pengunjung umumnya untuk memperoleh informasi tentang dinosaurus. 90% dari pengunjung mengatakan bahwa Hoaxilus mampu memberikan informasi secara detail dari gambaran kehidupan, ciri-ciri, informasi tentang fosil T-Rex yang ditemukan dari berbagai tempat. Nah, kemudian simpulan adalah intinya sih dapat memberikan pengalaman baru bagi pengunjung untuk memperoleh informasi tentang fosil ini yang ditampilkan dalam bentuk digital hologram secara dimensional. Dengan kesan visual yang interaktif dan dinamis, pengunjung bisa lebih leluasa dalam mengeksplorasi informasi fosil secara tidak terbatas. Tidak terbatas artinya mengingat keterbatasan konten dan ruang pameran tersedia. Perancangan ini juga merupakan prototipe ya, konten tampilkan difokuskan pada T-Rex saja gitu, pada zaman Kapur atau Cretaceous tadi. Diharapkan ke depannya ya, peneliti atau desainer dapat mengembangkan lebih lanjut konten-konten lain, tidak hanya fosil namun benar-benar bersejarah lain yang ada di museum. Dapat dirancang juga opsinya dengan menggunakan digital hologram atau mungkin di pengembangan ke medium yang lain. Media ini belum mampu memberikan kontrol berupa interaksi konten yang dapat digerakkan oleh pengguna. Oke. Nah, kalau ini kan saya membayangkan bagaimana mengintegrasikan antara medium ini dengan dengan perangkat Kinect ya. Jadi misalnya kayak gini. Kita bergerak. Nah, tapi konten itu juga akan memberikan feedback atau mengikuti pergerakan kita. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan ke arah situ juga gitu ya. Oleh karenanya sangat cocok untuk diintegrasikan dengan teknologi tambahan atau misalnya ini ya Leap Motion atau Kinect itu tadi ya. Leap Motion itu sebuah teknologi yang memberikan sensor untuk menangkap gerakan tangan sehingga dalam penerapannya pengguna dapat mengontrol atau menggerakkan konten hologram dengan menggunakan gerakan tangan gitu ya. Hal ini sangat berpotensi sekali untuk pengembangan desain di masa yang mendatang. Oke, teman-teman. Kemudian terakhir saya akan mendemokan ya hasil daripada karya ini. Jadi, nah ini sengaja saya nggak off videonya, off soundnya atau suaranya. Jadi kalau kita lihat ya di sini kan ada tampilan depan, belakang. Jadi kalau kita melihat dari berbagai sisi ya. Tapi di sini kebetulan waktu itu ngambil dari satu sisi aja. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya ada proyeksi yang dilakukan ya. Ini kan sebenarnya di atas ini ada monitor di atasnya itu. Kemudian di bawahnya itu ada ini. Kalau ada di sebelahnya gitu ya. Karena waktu itu saya kekurangan tim untuk melakukan ini dokumentasi ya. Jadi sebenarnya di sampingnya itu ada laptop ya, ada laptop yang saya simpan gitu untuk dapat untuk user bisa memilih gitu ya, milih konten mana yang akan ditampilkan. Ini seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat di sini kan ya. Nah, di sini kan ada memberikan gambaran bagaimana si T-Rex ini berjalan gitu kan. Nah, ini juga kalau kita juga bisa melihat ya posisinya dia dari kiri, kanan, depan, belakang gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan ya. Jadi saran yang membangun ya dari teman-teman semuanya, boleh silakan. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada sharing hari ini ya. Terima kasih sekali lagi dan salam